Energi bergerak tanpa hentian, meridian membimbing harmoni. Tubuh berbicara, dengarkanlah kini. Dari paru ke jantung mengalir lembut, setiap titik memegang maksud. Kandung kemih menjaga aliran, ginjal membawa kekuatan bertahan. Meridian tubuh, jalur energi menghubungkan organ dan harmoni. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih telah bergabung di kelas Zoom Hidup Ceria malam hari ini. Sebelum kita memulai, perkenalkan, Hidup Ceria adalah sebuah support system yang dirancang untuk memfasilitasi para pencari kesadaran dan juga para fasilitator kesadaran dengan modalitas BCR. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa mengunjungi website kami di www.hidupceria.com atau menonton berbagai rekaman kesadaran yang sudah kami bagikan di channel YouTube Hidup Ceriaku. Oke, sebelum memulai kelas malam hari ini, perkenalkan aku Enda sebagai moderator dan sebagai narasumber pada Zoom malam hari ini adalah Dr. David Avandi Jaya Wartono sebagai founder dari BCR. Baik, sekian perkenalannya. Kita akan memulai kelas ini. Kami berharap kelas ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi perjalanan Anda. Mari kita memulai dengan membuka diri terhadap kesadaran baru hari ini. Silakan menikmati dan kita mulai Zoom malam hari ini dengan tema meridian atau sistem energi tubuh manusia. Ketika kesadaran kita yang terganggu, tubuh energi akan beresonansi menciptakan. Silakan bagi teman-teman yang akan bertanya, karena Zoom saat ini juga akan dimulai dengan pertanyaan, atau teman-teman bisa langsung menulis pertanyaan di chat. Silahkan. Silahkan, siapa yang mau tanya tentang meridian? Karena ini hal yang sudah sangat kuno sekali, kita sudah pakai di bidang kesehatan, tapi masih banyak yang nggak paham bagaimana cara pemanfaatannya, bagaimana cara penggunaannya, terus kaitannya dengan mental health seperti apa, terus kenapa meridian itu berhubungan dengan cakra, kenapa meridian itu jadi berhubungan sama subtle energy bodies. Nah, ayo tanya. Siapa mau mulai duluan? Aku. Ya. Dok, kalau meridian itu apa hubungannya dengan cakra? Ataukah meridian itu adalah cakra minor? Karena memang ada ya cakra utama yang 7 itu ya, sama cakra minor. Jadi kalau cakra sama meridian itu dua sistem yang berbeda. Kalau cakra itu adalah simpul, kalau meridian itu adalah jalur. Jadi meridian ini akan menghubungkan cakra to cakra. Paham ya? Jadi semua meridian itu, di dalam meridiannya itu akan menghubungkan cakra-cakra minor di dalamnya. Yang kita kenal sebagai cakra-cakra mikro, yang kita kenal sebagai titik akupunktur. Jelas ya? Jadi kalau kita bicara tentang body, energetic body, cakra itu masih di energetic body, meridian ini ada di body, physical body, yang nangkep energetic body. Seakan-akan seperti penghubung dari energetic body ke physical body. Sampai sini jelas? Karakter meridian adalah menghubungkan satu sama lain kayak jalur kereta api dari ujung Jawa Barat sampai ujung Jawa Timur. Dia satu circle loop. Makanya ada 12 meridian dan meridian khusus. Jadi kalau dilihat semuanya, masing-masing meridian itu akan menyambung dengan meridian yang lain dan berganti kutub. Contohnya meridian large intestine itu dari bawah ke atas, ya, dia ada di posisi yang large intestine, habis itu turun ke bawah stomach, dia ada di posisi yang, habis itu spleen, posisinya dari bawah naik ke atas lagi, dia pindah ke posisi yin.
Habis itu heart, dari atas turun ke bawah lagi, dia pindah ke posisi yin. Jadi selalu gonta-ganti, gonta-ganti, gonta-ganti. Nah, itu sebabnya ketika kamu terlalu stuck dengan yang namanya luka batin atau trauma, kamu stuck di low frekuensi, atau kamu stuck di terlalu yin, nanti organ-organ itu akan dalam teorinya akupunktur akan mengalami yin atau yang division. Yin overload, over yin, atau yang division. Paham ya? Makanya kenapa dengan kita akupunktur, emosional membaik, kesehatan membaik, energi body juga kelihatan agak berubah. Nah, karena kita praktisi energi, di dalam BCR itu, kita juga memanfaatkan body proses melalui simpul-simpul meridian ini. Jadi mau pakai bendungan besar, cakra bisa. Mau pakai bendungan kecil, cakra minor bisa. Kamu ngerti ilmunya meridian, kamu ngerti ilmunya akupunktur, pakai cakra mikro bisa juga. Jelas ya? Itu sebabnya BCR totally berbeda dibandingkan modalitas lain. Kalau kamu sudah belajar akupunktur, kamu boleh bilang healing. Paham ya? Tapi kalau belum belajar akupunktur, kita bisa bilangnya sesi terapi. Sampai sini paham ya? Karena akupunktur sudah diakui di dunia kedokteran. Jadi kita bisa support masuk ke arah sono. Ada pertanyaan dok di chat, cara merawat jalur meridian gimana dok? Karena meridian ini sudah di Ayos. body, domainnya juga sudah ada di bodies, maka cara merawat meridian adalah gerak, atur makan, pola pikiran yang baik. Tanpa gerak, tanpa atur makan, kamu tidak mungkin punya meridian sehat. Dengan pola berpikir judgmental, dengan pola berpikir negatif, kamu tidak akan punya meridian sehat. Paham ya? Jadi makanya semuanya jadi saling terkait satu sama lain. Ketika kamu menciptakan ketakutan, maka nanti meridian ginjal yang kena utama kali. Semua jalur water akan kena. Jadi bladder kena, spleen kena, bladder kena, kidney kena, kemudian jantung berikutnya. Jadi kalau sudah kena ke ginjal, siap-siap berikutnya bakal jalur jantung. Ya, jadi ketika kita pengen tahu, jadi gimana nih cara ngerawat meridian? Atur makanmu, LCHF-GF diet atau pola diet kesadaran. Low karbohidrat, high fiber, high good fat. Jadi nggak makan nasi, nggak makan roti, nggak makan mie, nggak makan tepung. Makannya ngegado, ya. Olahraga, apapun gerak olahragamu boleh. Mau lari, badminton, volley, yoga, pilates, atau yang lagi trending, padel boleh. Semua boleh. Yang nggak boleh cuman olahraga di dalam mimpi. Tidur terus, molor terus, makan terus, itu tidak boleh. Ya, karena itu akan bikin meridianmu tambah nyumbat, tambah tidak sehat, kamu tambah gembrot, tambah nggak karu-karuan. Ya, Ada lagi dari Pak Yos dok. Jika suhu tubuh antara bawah lebih dingin dari atas, apa yang harus kita lakukan? itu sudah kena di triple burner. Jadi kalau triple burner kena, ototnya tidak bagus, tidak sehat, kaki ekstremitas akan selalu lebih dingin dibandingkan atas. Ya diperbaiki, tidak ada cara lain. Pemurnian sudah dibaca belum? 30 kali 30. Ayo Pak Yos, buka speakernya, ngomong. Halo dok, Alasan apa? terima kasih ya. Sudah, cuman gini dok, belum pernah selesai, terus harus mengulangi lagi dari awal. Tapi tiap Nah, sesi itu, tiap kalau belum mengulangi, 30 kali sehari, belum dihitung satu. oke. Oke? Jadi gini, tiap mulai lagi itu pasti tubuh itu reaksinya pasti di hari yang semalaman itu dok. Nggak apa-apa. Berarti kamu nyimpen nyimpen deposito sampahnya banyak.
Iya sepertinya. Alhamdulillah. Karena karena sampai muntah juga gitu ya. Ya makanya. Sekarang deposito Iya. itu mau terus dipelihara atau mau dibuang? Iya Kalau mau makanya dibuang, ayo baca. ya Sesimpel kita cuma 40 kali sehari. Luangkan iya, waktu. iya. Ya, Ini saya coba terus, Dok. Iya. ya. Jangan coba, Ya, makasih, Dok. laksanakan. Iya, Dok. Ya, makasih, Dok. Ya, Ya. thank you. Ya. Ada lagi nggak pertanyaan tentang cakra? Kalau nggak ada, tak intipin apa sih emosi-emosi negatifnya di sekitar cakra. Kita nih kan paling sering kena urusan perlambungan, ya kan? Nanti kalau stres kena GERD lah, kena kembung lah, kena segala macem lah. Nah, stomach meridian itu elemennya ada di bawah cakra. Ya, elemennya adalah elemen tanah di bawah pengaruh cakra solar plexus. Kalau dia terjadi ketidakseimbangan, maka akan muncul gangguan pencernaan, nafsu makan berlebih, emosional yang negatif yang muncul, stres berlebihan, cemas, jijik, kecewa, pahit, keserakahan, kekosongan, kekurangan, mual, kelaparan. Kalau dia over, jadinya kepuasan atau ketenangan, ya. Nah, stomach meridian ini juga memegang 60 jenis emosional lain, yaitu adequate, appetite, at ease, border, comfortable, cram, criticize, demanding, deplete, disappoint, disgust, dislike, distribute, empty, enrich, fulfillment, gratified, greed, grounded, harmony, hunger, jam, lavish, lockjaw, nourish, nurtured, processing, protection, dan lain-lain. Makanya nyadar nggak sih ketika kamu punya mental stres, pasti fisikmu juga kena. Gak usah jauh-jauh deh, mau ujian aja kamu kebelet pipis-pipis. Nah, meridian kandung kemih ya. Kalau kita lihat apa sih yang berpengaruh di meridian kandung kemih? Kandung kemih itu bladder. Elemennya air, cakranya sakral. Areanya adalah mengatur cairan tubuh dan detox. Kalau dia berlebihan, kalau dia tidak seimbang, maka akan nyeri punggung bawah dan sering buang air kecil. Emosi negatif yang berhubungan, ketakutan, dan rasa dibebani. Jadi blame, shame, regret, and guilt. Kalau dia terjadi berlebih, muncul emosi positif, damai, dan harmoni. Nyadar nggak? Makanya semuanya berhubungan. Jadi fisik antara energi dan juga energetic body itu akan tergambarkan dengan gejala-gejala dari cakra ataupun meridian. Makanya dengan kita belajar BCR, kita belajar tentang cakra, kita tahu tentang ini, kita ngerti ada di area mana sih kamu yang punya pattern. Contohnya kayak Mbak Enda. Mbak Enda nyadar nggak kalau di area meridiannya sering nggak ketemu? Sudah coba keliling-keliring, pemurnian ini itu, beres, beres, tapi ada something yang nggak klik, yang nggak ketemu. Nyadar nggak? Mm-mm. Nah, itu karena problem yang muncul ada di kehidupan masa lampau. Makanya ketika kamu baca persecution imprint, langsung ada something yang lepas, ya kan? Iya, Nah, Dok. dengan kita belajar BCR itu, utamanya beresin dulu present life-mu. Kalau present life belum beres, sangat sulit mau beres masa lalu. Ya, karena besar dari kita ini adalah light warrior. Kalau kamu sudah merupakan para pejuang cahaya, biasanya kamu bukan lahir yang pertama. Kamu sudah tugas beberapa kali. Nah, belum tentu di dalam tugasmu ini semuanya berakhir dengan baik. Ya, karena milenial yang sebelumnya kita adalah dari puncak terang turun ke puncak gelap. Jadi normal untuk semua light worker akan dapat persecution. Itu normal, itu adalah bagian dari proses. Sekarang arahnya milenial kita sampai 600.000 tahun yang akan datang itu dari area gelap menuju area terang. Jadi sudah waktunya para light workers ini untuk bangkit kembali, memahami fungsinya, memahami powernya, dan memberdayakan lagi dirinya. Jadi kalau kamu masih nyangkut dengan hal-hal yang tidak ketemu di present life, gak apa-apa. Nanti setelah kamu ngambil kelas BCR body, the head sama body, atau level 1 touch, kita maju ke level 2.
Di dalam level 2 itu ada BCR Nusantara, di dalamnya kita bisa beres-beres yang lainnya yang bukan dari Present Life. Jelas ya? Ada pertanyaan lagi nggak? Ayo tanya, jangan diem. Kalau dari kalau organ itu berarti meridian ya, Dok? Iya, kalau kita sudah mau bicara organ, itu lebih dekat ke meridian dibandingkan cakra. Cakra agak jauh, karena cakra lebih cenderung ke mendekati ke jalur energi. Tapi kalau meridian lebih mendekati ke body. Kali untuk masuk ke Zoom mesti login. Kalau nggak login Zoom pasti ditolak. Karena untuk security saya selalu bikin kelas itu security-nya hanya bisa masuk kalau dia login atau punya user ID Zoom. Oke, pertanyaan nggak? Jadi dengan mengikuti kelas body, kita bisa memetakan apa yang harus dibereskan stuck di badan kita ya, Dok? Kan nggak semua Sakitnya. orang berani jujur sama kita di kelas. Seringkali dia punya something, unek-unek, atau rasa pain di badan, dan dia nggak berani sharing di kelas, ataupun nggak berani share di grup. Ya, jadi Santi, kamu bisa bantu Feli nggak? Itu kalau nggak register nggak muncul. Jadi kalau seandainya kamu baca manual body dan kemudian kamu nyadar, oh iya ada pain di daerah sini, terus nanti kamu mundur dari diagnostik. Dari diagnostik itu akan ketemu cakra mana, elemental mana, dan juga meridian mana. Jadi kita bisa kerjain mundur. Jelas ya? Karena nggak semua orang di kelas ataupun di grup itu jujur sama dirinya sendiri. Lebih banyak orang itu masih sayang sama penyakitnya. Lebih mengutamakan malu dan malu daripada nanya untuk beresin problem-problemnya dengan gratis di grup. Makanya kadang-kadang saya tanya, emang kemaluanmu sebesar apa sih? Kok cuma nanya doang aja malu tuh gimana ceritanya? Iya kan? Nah, pertanyaan mental itu semua punya. Tinggal siapa yang mau ngakuin dan siapa yang mau lepasin. Diem artinya sayang. Area urusan energi, kamu diem artinya kamu sayang. Kamu tidak akan pernah punya akses dan kamu tidak akan pernah bisa lepas. Untuk bisa melepaskan trauma energi, kita perlu untuk ngobrol dan kemudian lepaskan. Jadi memang bertanya itu akan membuka banyak possibility. Dok, lebih efektif mana kalau kita membereskan jalur meridian dengan tusuk jarum atau dengan yang kalau kita belajar di BCR kan kita bisa bereskan dengan ini ya, Beda kita fungsi, beda target. Kamu pakai jarum targetnya ke fisik, kita pakai energi targetnya ke mental healing. Beda target. Jadi kalau targetnya perubahan fisik, pakai jarum. Mau jarum boleh, mau biji boleh, mau elektrik akupunktur boleh. Itu targetnya akan lebih dominan ke fisik, dia akan mempengaruhi organ. Tapi kalau kita pakai energetik, dominannya ada di subtle bodies-nya. Jadi nanti perubahan mental, lepas dari trauma-traumanya, itu jauh lebih kelihatan. Setelah traumanya lepas dan membaik, baru yang namanya healing bodies itu muncul. Jelas ya? Jadi kalau pakai jarum, dia fisik duluan, emosional belakangan. Tapi kalau pakai energi, energi duluan, fisik nyusul belakangan. Jadi beda cara dan beda kegunaan. Ini ada beberapa yang baru yang saya nggak pernah kenal ya. Dokter, Mona Lauda dari mana? Ya Pak Sam, pertanyaannya apa?
Oh iya, jadi seperti mau memulai usaha, ketakutan pernah gagal itu juga berpengaruh ke fisik juga ya? Oh, berpengaruh. Jadi karena dia sudah punya jejak ketakutannya, itu kan persecution imprint tapi di present life ya. Lebih gampang beresinnya. BCR head, BCR body process ginjal, BCR body process di solar plexus, dan cari relasi dari meridian yang berkaitan itu pasti tembus. Pasti selesai. Oke, oke. Ya, present life lebih gampang dibanding accessing ke past life. Sebelum kita beresin ke past life, memang lebih baik beresin dulu presentnya dulu. Karena biasanya penyulitnya ada di sini, bukan di masa lalu. Beresin yang di sini dulu, baru nanti bisa cabut yang di masa lalu. Thank you, dokter. Sama. Akupunktur rata-rata kalau di Bandung, ya sekitar 150.000, 100.000 sampai 150.000, tergantung. Kalau dokter biasanya 150, kalau non-dokter biasanya dari 75 sampai 100. Selamat malam, dokter. Malam, Pak Teddy. Iya, maaf, saya baru seminggu bergabung. Ya. Yang apa itu? Yang 1A, Mhm. itu saya nyoba sehari 5 kali selama 4 hari. Terus Terus? pagi ini saya nyoba sampai 30 kali, yang selanjutnya 1 kali 1 kali. Kenapa cuma Nah, 1 kali? Yang 1A itu kan 30 kali. Betul. Yang bagian atas, yang lain itu 1 kali dulu. 1A itu ada di bawah doang. Dari keterangan pemurnian itu sampai selesai, sampai tarik napas, buang napas. Oh, maaf. Saya kira itu setiap paragraf kalimat itu Dan. 1A, 2, bukan ya? Jadi Berarti saya pemurnian ulang itu lagi. dari judul pemurnian ke-8 batin nomor 1A itu sampai bawah itu pemurniannya, atasnya tuh informasi pendahuluan. Oh ya, berarti saya Ya. ulang. Jadi formatnya pasti dimulai dari saya mengaku, kemudian pertanyaan, kemudian saya cabut, batalkan, dan lepaskan, dan yang terakhir saya memilih. Formatnya pasti gitu. Oke. Berarti bisa saya ulang lagi deh. Ya. Sekalian saya mau tanya, dokter. Saya kan pernah hipnoterapi setahun yang lalu. Yang pertama itu bukan masalah mental block uang. Terus ternyata di kecenderungan beban mental trauma luka batin. Betul. Saya belum lanjutin lagi. Terus suatu ketika saya pernah akupuntur di Wing Chun. Itu di bagian apa ya, kepala deket umbun-umbun ini cuma dikasih 2 jarum, katanya ini stres gitu. Ya, by the way. Stres, yang bikin apa dia? Ada bilang solar plexus bagian mana, saya kurang nggak begitu paham. Terus begitu ikut ini, walaupun saya masih belum bisa 30, kok seperti apa ya, di bagian bawah pusar itu ada yang naik sampai kepala. Nggak tahu itu pusing juga enggak, cuman saya bingung kenapa nggak bisa lepas gitu saja. Nggak apa-apa loh, baca sekali. Makanya saya suruh 30 kali. Oke. Ya, baca 30 kali, dihitung 1 kali 30 hari berturut-turut. Nanti apapun yang tersembunyi di dalamnya akan rontok semuanya itu. Ya, berarti saya ulang lagi dari awal, dokter. Boleh. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama. Pak Teddy ini yang dari Medan bukan? Bukan, saya dari Rawamangun, Jakarta Timur. Oh, Rawamangun, Jakarta. Oh iya, kirainnya dari Medan. Kalau memungkinkan ada kesempatan bulan April, ikut Pak, belajar kelasnya Pak. Sangat terbantu sekali. Manual kita itu memang sengaja didesain untuk self-eksplorasi diri. Ya. Jadi nanti Bapak bisa cari, bisa diagnosa, bisa treatment diri sendiri, bisa beresin semua teorinya, bisa lepasin dengan latihan masing-masing. Ya, dokter. Ya. Oke, terima kasih. Sama-sama, Pak Teddy. Kerjakan terutama untuk teman-teman yang punya autoimun. Kenapa? Autoimun itu penyakit mental. Lihat aja di grup. Bolak-balik sampai berbusa, diajarin makan karbo, stop aja sulitnya setengah mati. Ngetet terus pengen makan karbohidrat.
Padahal maunya sembuh, tapi ngotot makan karbohidrat. Dikasih tahu bolak-balik, tetap pengen makan karbohidrat. Padahal tahu kalau karbohidrat itu pemicunya. Dikasih tahu trigger food jangan dimakan, tetap ngotot. Hanya satu penjelasannya. Ini adalah problem mental. Secara subconscious, memilih untuk menghancurkan diri sendiri lebih cepat. Ya, termasuk bagian dari memilih nerakanya masing-masing. Makanya ayo patahin semua limitasi yang dulu sudah pernah dipilih itu dilepas, sehingga badanmu bisa jadi sehat lagi, kamu bisa nemu peluang-peluang baru, kerjaanmu berubah nambah lebih baik, badanmu bisa berubah jadi lebih sehat. Terus untuk diajari dengan pola makan baru itu, gampang nurutnya. Nggak ngeyel setengah mati gitu. Dan memang ada banyak penyakit yang karakternya mental, kayak orang diabetes coba. Mana ada orang diabetes disuruh stop makan karbo nurut? Tidak ada. Tahu kalau makan karbo bisa masuk ICU. Tahu kalau makan karbo bisa bikin mati. Tahu kalau dilarang makan karbohidrat. Tapi masih ngotot. Kalau makan mie, boleh enggak? Nanti kalau ulang tahun, boleh makan mie enggak? Nanti kalau diajak pesta, boleh enggak makan roti? Aduh, kadang-kadang lelah jawabnya. Karena memang ini tuh sesuatu banget kalau di dunia kedokteran ya. Tahu penyakitnya gara-gara makanan. Tahu diabetes mellitus itu adalah diagnosis dari keracunan karbohidrat. Tapi nggak bisa diajak berhenti. Nah itu memang lucu emang. Makanya saya bilang kalau mau sembuh dari penyakit yang nggak jelas, yang bukan bakteri, parasit, jamur, dan virus, ayo baca Pemurnian Kegelapan Batin. Karena pasti ada kesepakatan yang dulu kamu pernah lakukan, sehingga kamu lebih milih untuk menghancurkan dirimu lewat makanan. Misal, kamu lihat nenek-nenek atau papa, terus semua cerita, iya nih sejak umur 40 kesehatan kita berubah nih. Terus kamu align dan agree. Terus kamu mulai masuk kepala 4, perhatiin, kamu akan punya penyakit yang sama. Perhatiin, kamu akan punya pola makan yang sama. Dan semuanya adalah karbohidrat. Doyan ngemil, doyan roti, doyan permen, doyan manis, kopi manis, teh manis, minuman manis. Nanti tahu-tahu pas kepala 5, nah sesuai kan? Sudah kepala 5 ada hipertensi. Sesuai, happy lah, target tercapai. Itu yang namanya program otak lewat omongan, ucapan, atau pikiran. Itu yang dimaksud dengan kegelapan batin. Lah, dikasih kesempatan boleh milih badan sehat sama kaya, kok malah milih hipertensi sama diabetes. Kok lucu gitu kan? Oke, aku aja deh ngomong. Dok, aku kan masih pemurnian kegelapan batin. Ya. Awalnya kabur-kaburan, dok. I know. Tahu karena aku. sinyalnya ngejar terus, akhirnya oke, stay, present, mulai mengejar ketinggalan. Akhirnya yang kayak kemarin kan berapa hari itu stuck dengan tentang itu. Sekarang sih udah beres, udah mulai enak, lega. Tapi hari ini ya dok, aku kan baca itu rasanya gelegean itu apa ya? Sendawa itu nggak enak banget yang mantol gitu loh dok. Nggak apa-apa. Baca terus, babat terus, pantang mundur. Oke, siap. Namanya bersihin WC itu nggak tengah-tengah, bau, nggak jadi. Besok isi tai lagi aja. Nggak gitu. Yang namanya membersihkan WC itu maju terus sampai kinclong. Nggak kinclong, nggak stop. Itu yang namanya beberes. Oke? Memang dalam prosesnya ada yang enak, ada yang enggak. Aku pun kena diare. Muntah aku nggak kebagian. Kabur iya. Terus pusing iya. Migrain iya. Sebagian yang kecil-kecil yang lainnya kayak gatel yang kemarin tuh. Tapi ya setelah dilewati begitu tembus, selesai, beres. Jadi ya aku cuma bisa berpesan maju terus apapun yang terjadi sampai patah. Soalnya namanya pola kegelapan batin itu kalau diakses dinamain seperti Bekemex. Dia mandiri, punya kemampuan untuk mempertahankan diri,
dan punya kemampuan untuk bertahan dari dicabut dan dipatahkan. Ya, itu artinya yang bikin itu pinter, bukan lemah, bukan tolol, bukan tidak mahir. Berarti si pembuat pola pikir ini itu jagoan, neon, mahir pakai banget, sehingga kegelapan batin yang kamu ciptakan itu sampai mampu mempertahankan dirinya. Entah pakai sakit biar kamu batal, entah pakai mules biar kamu stop, entah pakai diare biar kamu stop, tapi itu yang namanya kamu sukses. Maju terus, patahin terus, maju terus, pantang mundur. Nanti kalau kena rasanya lega dan badanmu kayak tersambung lagi dari atas sampai bawah. Rasanya kayak terkonek dengan enak gitu badannya. Nah, itu baru pas. Normal kok. Waktu aku ngalamin kan kemarin itu kita ini kan lagi puasa, ada banyak malam-malam dengan energetik yang selaras dan tinggi. Kalau di bahasa Muslim itu hari ini adalah malam Lailatul Qadar. ya itulah. Lailatul Qadar, Dok. Nah itulah pokoknya ya. Jadi memang alam itu lagi menyediakan energi yang selaras buat kamu buang sampahmu. Nah, pertanyaannya kamu sebagai praktisi yang sudah pernah belajar TDI, kamu nyadar nggak sih kalau di halo-halo diajak, yuk buang sampah yuk. Yang mana? Mau lewat jalur mana? Mau dari cakra mana? Meridian apa? Titiknya di mana? Elementalnya apa? Nah, itu kan semua sudah diajari di kelas body. Makanya yang belum belajar, ya nggak apa-apa. Manfaatin aja, baca itu pemurnian kegelapan batin malam ini 30 kali selesai. Ya, jadi kamu bisa menggunakan energi alam untuk kebutuhan badanmu dan melepas semua sampah-sampahmu. Kalau mau ngikutin malam itu baca, kayak tadi Mas Susi izin jam 12 sampai jam 3. Terus kamu mau ngikutin baca 900 kali dari malam sampai jam 3 lagi, boleh, lebih bagus lagi. Ya, manfaatkan energi alam. Alam sering sekali ngajak kita beberes. Ya, cuman kita mau terima atau enggak. Dok, aku mau cerita atau apa ya nggak tahu. Kemarin kan dokter, kalau di kita praktisi kan dokter udah ngasih banyak banget tuh pemurnian. Awalnya karena merasa, oh ini aku, akhirnya ngelakuin ini. Ini semuanya pengen dilakuin gitu loh, Dok. Nah, itu tahu, makanya aku akhirnya nulis urutannya mesti gini ya, 1A, 1B, 2, 3, baru boleh ngerjain yang lainnya. Kalau enggak, kamu akan sengaja buang ujungnya tapi pangkalnya enggak. Jadi nanti pasti balik ke pangkal. Nah ya gara-gara aku ngelihat itu, oh akhirnya tak tulis lah itu. Kabur ke sana ke sini. Tanpa menyebut nama dan menunjuk engkau kan. Aku tahu, cuman ya kalau energinya nggak muncul kan aku juga nggak paham ya. Kan kita semua sama-sama belajar ya. Jadi aku ngasih, aku lihat, loh kok ada yang jalan, loh kok ada yang milih, loh kok milihnya buntut dulu, kepalanya malah nggak dipotong duluan. Ya nggak apa-apa, aku pengalamanku nggak milih buntut duluan, aku pengalamanku milih kepala duluan. Jadi aku lebih gampang prosesnya. Makanya setelah semuanya muncul, tak perhatiin, tak lihat, loh ada ya yang sengaja kabur dengan cara milih buntut dulu, terus kepala nggak disentuh. Bener nggak? Pemurnian 1A kamu nggak mau jalanin, kamu malah milih yang lain, tapi 1A-nya nggak dijalanin kan? Nah itu dia. Dari situ aku ngelihat, terus akhirnya aku jadi nulis catatan, harus kerjakan ini dulu, 1A. Keputusanmu untuk selaras dengan kegelapan batin. 1B, semua energi yang sifatnya destroying energi harus diberesin dulu, karena itu saling terkait. Habis itu 2, menghilangkan kemampuan untuk meniru pretending, ya itu ada di nomor 2. Dan yang ketiga itu reaktif, semua 8F diberesin di situ, emosional reaktif diberesin di situ. Begitu itu selesai, nah nanti mau
Beresin ke uang, mau beresin ke body, mau beresin ke bisnis, mau beresin ke relation, itu gampang. Karena akarnya kepalanya udah kena. Jelas ya. Jadi kalau kemarin menempuh jalan panjang, enggak apa-apa. Bukan salah loh, tapi kalau enggak pengalaman, ya kadang-kadang gitu. Jadi kalau bikin kue itu, ambil tepung, ambil gula, ambil telur, masuk oven dulu. Terus habis itu, kok gosong ya? Kenapa ya? Kok gagal ya? Gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi nanti next batch, ambil oven dulu, ambil gula, ambil tepung, kopiok dulu jadi adonan, baru masuk oven. Jadi tahu kan, oh ternyata harus gini prosesnya. Gitu. Tak apa-apa, aku juga pengalaman kok. Aku juga kemarin itu sebetulnya pemurnian persecution imprint itu udah keluar di awal. Aku udah baca duluan, gak mempan. Terus aku merasa, wah kayaknya aku gak mahir nih menemukan ini, tapi kok nggak ngefek, didongkel nggak keluar, didongkel nggak ketarik, didongkel nggak kecabut gitu loh. Ada tapi nggak kecabut. Jadi aku mikir, ya sudahlah gitu. Karena nggak kecabut, aku kerjain dulu yang lain. Tak lama, terus aku beres 30 hari di pemurnian kegelapan batin yang pertama, terus baru, loh, berarti habis ini, baru aku baca pemurnian persecution imprint, baru baca langsung nangis. Oh iya, aku ingat ditombak, aku ingat direbus, aku ingat dikulitin. Ya sudah, nggak apa-apa. Jadi ternyata memang harus present diberesin dulu, baru kamu bisa handle ke past life. Ternyata memang ada urutannya gitu, nggak apa-apa. Makanya aku tulis urutannya gitu ya. Dok, Pak Yos bertanya tuh, bagaimana tahapan untuk lepas dari karbo dan gula? Susah, kamu udah kandung ginjal rusak, jadi kamu tetap harus makan karbo. Tapi dibatasin glycemic load-nya tidak boleh lebih dari 15. Ya, hitung sendiri dengan ChatGPT berapa jumlah beras merah yang kamu boleh makan untuk capai glycemic load kurang dari 15. Apa ubi atau umbi atau kentang yang boleh dimakan untuk mencapai glycemic load kurang dari 15. Kondisimu berbeda, kamu sudah gagal ginjal, kamu tidak boleh mengikuti pola makan kita, kamu berbeda, kamu sudah nyaris kaset terlambat. Jadi kamu harus ngikutin dengan proses badanmu dulu, ya. Ikutin pola makan rendah glycemic load. Jadi kamu polanya berbeda sama sekali dibandingkan yang lain karena ginjal sudah bermasalah. Ada yang lain? Oh, ada Mbak Irena. Mbak Irena, apa kabar? Gimana progresmu? Kemarin progresnya seru-seru. Mbak Suci ada enggak, Mbak Suci? Suci, tak ada. Meka, Utami, Sri, tak ada. Itu Mbak Sri ingin bertanya, silakan. Dok, saya mau tanya ya. Kan Ya, saya betul. kalau pemurnian itu hari pertama cuma 1-2 kali tahu-tahu blank. Terus ini kemarin udah dapat 20 kali blank, tahu-tahu ketidur. Sebenarnya itu enggak sih atau seperti itu? Wajar, enggak apa-apa. Itu perlawanannya dia aja, perlawanan dari kegelapan batin. Maju terus, patahin sampai 30 ya. Oh iya dok. Ya, semangat ya. Jangan karena mual mencret atau apapun mundur, jangan. Maju terus, pantang mundur. Wong cuman mencret kok, apa-apa. Oh, pada bentol dok. Seperti Bentol. bisu. Oh ya. Kayak saya pemurnian bisnis itu kemarin bisnis dan relasi. Saya gatel sebagai badan. Tapi ya nggak apa-apa. Sadarin aja bahwa limitasinya keluar gitu, nggak apa-apa. Baca terus, nanti begitu dia patah, hilang. Oh gitu ya dok. Makasih ya dok. Ya, tuh kayak Bu Ani juga sudah hari ke-26 keluar muntah sama keringat dingin, nggak apa-apa.
Maju terus, pantang mundur. Saya juga ngerasain muntah saya nggak kena. Saya ngerasain diare, gatel, pusing, migrain, ngantuk. Baca, atau tidur. Padahal lagi baca loh, di tengah-tengah baca sudah tidur pernah. Baca, atau bisa seret nonton Netflix, atau pernah juga. Jadi setiap setiap orang akan punya cara kaburnya masing-masing. Nggak apa-apa, baca terus sampai patah. Iya, ketidur langsung tiba-tiba tidur sih dok. Nggak Iya, berasa. normal. Ada yang baca, tapi orangnya belum ngaku sampai sekarang. Tapi saya tahu. Ada yang baca, setelah beberapa kali langsung ngamuk-ngamuk sendirian. Ada juga. Gak apa-apa. Lucu kok. Aduh. Kadang mikirnya ya dok, kok cuman baca begini aja, kok susah gitu. Apa normal apa enggak gitu loh. Apa Ya, iya begini? itu pertahanan dari kegelapan batin. Jadi memang ada caranya macam-macam penolakannya. Tapi nggak apa-apa. Kan kita mau lepasin yang nggak kepake. Buang aja gitu ya. Nggak apa-apa. Ada juga yang ini juga nggak ngaku ke saya, tapi saya tahu, saya lihat lagi baca, atau nangis-nangisnya. Ada yang baca, terus ngamuk sendirian di kamar. Gak apa-apa, emang gitu kok. Gak apa-apa. Normal. Ya, dok. Memang Makasih. lucu-lucu. Ya, gak apa-apa. Ya, ya ada tipe BO yang beda-beda kan. Ada yang keluar pelan-pelan, ada yang keluar gitu, ada yang nyemprot gitu sampai nyiprat kemana-mana. Ada. Ya, tiap orang punya lucu-lucunya masing-masing. Nggak usah dipermasalahkan. Ada yang tengah-tengah baca langsung mencret juga ada. Terus ada yang baca, terus muntah ada. Ada yang baca terus matanya blur 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 blur. Ada. Memang lucu-lucu kok, gak apa-apa. Itulah hebatnya otak kita. Yuk, ada pertanyaan lagi? Depi Wiguna dari mana ya? Rasanya belum pernah ketemu. Merlina, apa kabar? Kamu progresnya sudah sampai mana? Kamu di Semarang, saya titipin latihan signal semesta 6 bulan. Wajib latihan untuk menyadari mana punyaku dan mana punya orang. Kenapa latihannya cuma hitung hari? Hai kamu Merlina, ada apa kamu gerangan? Halo dok, aku sempet error. Jadi apa namanya? Apa? Saya titip ke kamu dari awal sudah jelas. 6 bulan kamu harus latihan ini milik siapa sampai mantep. Kenapa latihannya cuma day 1, day 2, day 3, day 4, 5 lupa, 6 lupa, day 7, day 8, day 9, terus lupa, terus 2 minggu kemudian ingat sebentar, terus lupa, berbulan-bulan, terus ingat sebentar, terus lupa sampai sekarang. Ada apa gerangan? Iya nih dok, apa? Bingung juga, aku kadang juga kayak bingung apa? Ini aku kenapa ya gitu? Ya nggak Ba- latihan. apa? Kebiasaanmu masih kebiasaan yang lama ngambilin sampah orang. Kan kita latihan berhenti mulungin sampah. Katanya Iya udah sih. kapok jadi pemulung pemulung sampah energi. Ayo, Ih, iya. balik lagi. Berarti kan belum kapok, masih cinta mulungin sampah orang. Jangan dong dok. Nah, iyalah, nggak ada cara lain. Kalau bingung nanya, Iya. di Kadang grup ada, di tele ada, kalau saya misalnya ada. dok, kalau misalnya Hmm. alternatif lain, pertanyaan selain kan kuliah banyakan di WA ya. Nah, karena WA aku ngalamin setahunan lebih ini ada kendala Ayo, teknis, jadi tanya di tele, kan ada grup tele. tele, oh grup tele. Nanti ku install lagi deh Telegramnya. Hah?
Emang kabur itu keren loh. Ada banyak cara untuk kabur. Oke, oke, itu Ayo latihan ya. ya dok. Karena Terus karena kita ini ya kan kebetulan aku mulai dari SD. Jadi pola-pola mulungin itu belum sampai mendarah daging buat aku. Terus ketemu akses, enggak, ketemu prana latihan pertama, walaupun nggak diajarin, tapi aku paham, oh iya ya, ada yang punya orang, ada yang punya aku. Terus latihan Reiki juga lebih nyadar, oh iya ya, ada punya orang, ada punya aku. Terus begitu ketemu akses baru sadar, oh iya ya, sebetulnya nggak ada yang punya aku, ini semua punya orang, ngapain ku ambilin? Nah dari situ mulai Jadi memang karena kita sudah hidup bertahun-tahun terbiasa absorb sampah orang, ya minimal kamu 3 bulan harus latihan. Spesial kamu di kemarin di kelas Semarang aku udah bilang, kamu tipe yang sangat strong. Kamu mesti latihan 6 bulan. Saksinya ada Pak Sam. Ayo. Ingat nggak Sam sama Sujen? Kalian berdua aku kasih PR 6 bulan. Sujen sama Devana. Tuh kan? Ayo latihan. Dan nggak ada cara lain. Habitmu masih Iya, mulung. Dok. Ya kan? Kalau kamu bisa latihan, kamu kumpul di tempat yang tidak menyenangkan dan kamu sudah tidak mulung, nah latihanmu oke. Itu hasil latihan BCR. Tapi kalau kamu masih mulung dari jauh, ya gimana, apa bedanya sama dengan nggak latihan sama sekali itu mah. iya dok, Habit yang lama itu. Ayo latihan lagi ya. iya dok. Ini dok, aku mau tanya untuk yang apa namanya makan karbo ya. Ya, eh Dok, kalau misalnya nggak makan karbo, ngatasinnya kalau perut kembung, kalau di kebetulan di aku tuh kan perutnya kembung, sama habis ah, itu maaf jadi mencret dok. Nah itu ah, baiknya gimana tuh dok? Jadi aku sekarang tak akalin badannya, jadi cuman makan sehari sekali aja untuk karbo, sisanya full full apa protein sama good fat yang waktu itu dokter bilang sama selenium kan. Cuman Biasanya di kalau badanku memang beda. Kalau nggak makan karbo sama sekali di aku ya dok ya, itu ya bener-bener kayak gimana ya? Kayak bisa berat gitu. Tapi sedangkan kalau makan karbo, tapi porsi dikit aja, itu berkurang malah malah berat badanku juga jadi lebih turun, terus nggak yang uring-uringan gitu loh. ya. Jadi kamu cari makanan karbo yang bisa memenuhi standar glycemic load kurang dari 10. Kurang dari Misalnya pengen makan ubi, kamu coba masuk ke ChatGPT, tanya berapa gram ubi Cilembu yang saya boleh makan untuk mendapatkan glycemic load atau GL kurang dari 10. Nanti dia hitungin tuh, kira-kira setengah potong ubi biasanya ada keterangan gramnya. Nah, kamu ikutin itu aja. Selama kamu ikutin itu masih bisa. Berarti untuk aku case-nya di badanku masih butuh karbo ya dok? Enggak, mungkin kamu masih stres tinggi, belum teratasi, dan badanmu untuk pemulihan masih perlu karbo sedikit. Oh, oke. Oh, paham, paham. Ini terjawab nih. Jadi stresnya dibenerin. Makanya aku bilang, ayo latihan. Kamu kan di ujung dunia Bogor sana. Jadi latihan teorinya dikerjakan. Latihan untuk aware mana yang punyaku dan mana yang dari luar itu dikerjakan. Setiap hari minimal 15 menit meditasi. Untuk capai 6 bulan, kamu mesti bisa capai meditasi sekitar 2 jam. Ini milik siapa sampai kamu masuk ke trance meditation state. Kalau kamu terbiasa masuk di situ, aman. Kamu bisa kumpul kemanapun, pegang penyakit apapun, dan kamu nggak ngambil secuil pun. Oke. Iya, iya, iya. Ya, Sip, jadi dok. kenali target latihanmu, dan ayo latihan. Gak ada cara lain. Nah, kamu punya kebiasaan ngambil sampah, ya sekarang harus dilatih tidak mengambil sampah. Tidak ada cara lain. Habit Oke. itu, ya. Iya, dok. Siap, siap, dok. Nah, kalau kamu lagi ke kota, tuh kota-kotakan sama Santi, ayo Regis. Nanti kalau kita ke Jakarta atau kita ada kelas di Bogor, ayo datang latihan lagi, ya. Iya, soalnya aku sekarang posisinya lagi bolak-balik Karawang, Tangerang, gitu-gitu tuh, dok. Jarang di Bogor.
Ya tinggal kotak-kotak yang di Tangerang kan banyak. Ada beberapa praktisi area sono. Oh, kalau Karawang ada lagi nggak? Tangerang kayaknya ada si Syakira. Syakira Tangerang. Kalau Karawang? Nah, Karawang siapa ya? Kamu coba tanya di grup deh, grup WA. Nanti coba tanyain siapa yang ada di Karawang. Karawang belum ada ya? Oh ya belum Berarti ada. baru aku nih. Oh, oh. Oke, Ya. ya dok, Nah, siap. iya ya kalau lagi deket di Karawang main lah ke Bandung. Iya ya, iya dok. Hmm. Ya, apalagi Oke, kalau siap, kita siap. ada event Regis, ayo datang ke Bandung, kita latihan Oke, bareng. Ya, iya dok. Oke. Berarti siap. bodiku nggak boleh dipaksa. Pokoknya intinya dengerin body minta apa gitu. Ya udah. Kadang aku ada rasa feeling guilty gitu kalau makan karbo. Kamu kan keterangannya LCHF diet itu kan seandainya kamu makan karbo, pilih karbohidratmu GL kurang dari 10. Udah itu aja. Pokoknya Ya, prinsipnya. jadi misalnya kamu, aduh kayaknya aku pagi perlu ubi ini. Kayak eh, ini kan puasa, habis puasa Lebaran, kondisi market sepi, aku kena beban ada 2 kali gaji. Jadi kan otak nih mikir terus nih. Aku juga Hmm. nyadar, ya, pagi aku request ada karbo sedikit. Jadi aku pagi makan bubur kolang-kaling, Oh, GL-nya masih di bawah 10, aman buat aku. Tapi aku lebih rileks jadinya. Dan nggak selalu setiap hari aku perlu, paham ya? iya ya. Kalau memang badanmu perlu, enggak apa-apa. Karbohidrat itu masih bisa menyehatkan, tapi milihnya glycemic load kurang dari 10. Hitung pakai Iya ya. ChatGPT. Berapa Iya dok. gram kamu boleh makan nasi dalam sehari? Jadi porsi segitu itu terbagi jadi sehari, Oke, siap dok. paham ya? Jadi biasanya Paham, kalau paham, paham. hampir selalu rata-rata butuh butuh eh, gulanya itu pagi dominannya. Walaupun ada beberapa yang butuhnya di malam ya. Di beberapa case aku pernah hadepin ada beberapa yang mintanya di malam. Kalau dia malamnya nggak ada karbo sesendok aja, wah lipekan nggak bisa tidur. Ada yang kayak begitu. Jadi ya nggak apa-apa, cari glycemic load yang kurang dari 10. Oke. Jangan makan bala-bala pagi-pagi atau roti Iya. malam-malam. Jangan, Itu itu mau aku glikemiknya 20 ke aku atas. nggak makan roti sudah cukup lama, Dok. Makan mie juga udah nggak Bagus. ini. Bagus. Jadi karbohidrat kompleks, kalau mau makan ya kentang ke, atau ubi ke, atau apel ke, kan karbohidratnya lumayan Ya, itu. iya, Dok, ya. Ya, Kalau oatmeal gimana, Dok? Kadang suka nyetok oatmeal. hmm, boleh. Kamu bisa kinesiologi tes nggak? Dengan oatmeal badanmu stronger atau weaker? Oh, stronger. Kalau oatmeal malah stronger. Stronger, ya udah nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Ada beberapa orang yang alergi di oatmeal, kalau dia megang oatmeal badannya weaker, jangan dimakan. Oke. Oke, Dok, ya. Oke? Oke, siap, Ya, Dok. Thank you ya, ya. Dok. Thank you sudah ikut ya. Aku sempat was-was dengan kamu. Ini Merlina di ujung dunia sana masih hidup apa sudah hilang ini? Kok tidak ada suaranya sama sekali? Ini ada apa? Udah, Dok, sorry, Diintip, Dok. Dok. WA aku, Dok. ya aku ngintip. Ya elah, mainan kabut beracun dia di sana. Ya sudah lah. Ya. Sedot-sedot sampah orang ternyata. Oke, gitu ya, Dok. Makasih banyak, Dok. Aman. Ngerasa diperhatiin aku sama yang lainnya juga. Thank you, so happy. Bagus lah. Makanya ayo belajar ya. Ya, Dok. Thank you. Sehat-sehat Ya, ya, Dok, ayo semuanya. sama-sama. Kalian juga. Jadi Merlin sekarang yang bisa dihubungi via WA atau WA-nya kan katanya error. Jadi pakai apa nih? Telepati. Boleh lah telepati. Soalnya jujur ya, aku bukannya apa nih, WA aku nih unik nih. Nanti 3 hari bener, 2 hari bener, nanti errornya tuh bisa sampai 3 hari, gitu-gitu harian. Kayaknya kelebihan beban kayaknya. Kamu grup yang suka share file-file di logout deh.
Udah Ada grup yang suka share foto-foto atau video nggak? Yang kayak gitu-gitu out aja, itu ngerusak HP. Oke, itu udah ku hapus-hapusin juga udah out beberapa sih dok. Nanti kadang Kalau aku yang mau nyambung, aku baca kadang ada beberapa yang masih ada ini kan grup gitu. Aku sampai ya udah ketinggalan. Aku kalau apa namanya baru baru join lagi udah ibaratnya kadaluarsa gitu. Udah iya, mati. kalau dia cuma teks, chatting tuh nggak berat ke HP, tapi grup-grup yang hobi sharing foto-foto, sharing video-video, sharing file-file, itu ngerusak parah, itu lebih baik keluar dari grup itu. Oh ya. Makanya Ya, kalau orang-orang mau sekarang banyak yang ini ngechat aku kebanyakan di IG, Instagram, nge-DM. ya kalau mau sharing-sharing data, file-file gitu, lebih baik bikin grupnya di Telegram, dia lebih Oke, aman. Dok. Ya, Oke, Dok. WhatsApp Thank you. group nggak cocok untuk sharing foto dan data, nanti berat ke HP. Oke, thank you. Yang lain ada pertanyaan? Saya belum pernah ngobrol sama Mona Lauda. Siapa ya? Dari kota mana? Boleh memperkenalkan diri, nak? Silakan Kak Mona. Hmm. Dia udah beberapa kali. Desi Kusuma dari kota mana ya? Dari Solo, Dok. Tadi Oh, saya yang tadi Solo. nanya di yang tadi nanya di grup. Oh, iya, 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 iya. Sip, sip, sip. Ada pertanyaan lagi nggak? Astuti mah Bali. Nova ini mah Bandung. Ani. Ani mah Jawa Tengah ya, kalau nggak salah ya. Dari Dirinya saya dari Bali. Bogor, dokter. Astuti Bogor. Oh iya, sorry, sorry, sorry. Kirain Astuti Bali. Ya, 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 sip, sip. Yuk, ada pertanyaan lagi nggak tentang cakra dan meridian? Oh, Bu Astuti teman Bogor banyak loh. Ada Merlina tadi sama Santi itu juga Bogor. Ya, saya di Taman Yasmin. Oh iya, iya, iya. Santi kontak-kontakan ya. Kita bikin kelas Bogor. Beres? Nggak ada pertanyaan lagi? Ini juga nggak pernah ketemu nih. Adri Widiana Wijaya. Dari kota mana ya? Jakarta, Dok. Oh, Jakarta. Ya, ya, ya. Sip, sip, sip. Ada pertanyaan nggak tentang cakra ataupun meridian? Belum, tadi ketinggalan ikutnya. Oh, nggak apa-apa. Nanti dengerin rekamannya ya. Iya, Pak. Iya, Dok. Makasih. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan? Beres? Udah jam Jadi 9. jangan, ya, jangan keder sama meridian ya. Yang belajar akupunktur Mbak Endah aja sudah, waduh dok, titiknya ratusan. Ya iyalah, badanmu 2 meter begitu, masa titiknya cuma 2? Ya pasti titiknya banyak. Cuman kan Dok, belajarnya boleh sambil nyontek, pelan-pelan dihafalin, kan nggak apa-apa. Dok, Ya, Melina. aku izin nanya untuk di luar akupuntur gitu-gitu, tapi apa namanya untuk bekam gitu, Dok, pandangannya lebih baik mana sama ya aku tahu namanya plus minus ya. Setiap kali modalitas tuh punya Targetnya mau plus benerin minus. fisik only. Dia ngerangsang stem cell dengan cara merusak kromosit. Jadi ilmu ini diakui di kedokteran sebagai salah satu teknik untuk merangsang stem cell secara alamiah. Ya kalau ngerti pakainya ya boleh-boleh aja. Soalnya waktu itu sempat dibekam pertama kalinya, bekam tapi yang bekam darah itu dok, sekitar kebetulan banget itu 5 hari yang lalu aku dibekam dan memang rasanya sama bekam yang kering itu beda banget, memang lebih enteng, jauh, nggak ngerasa sakit, tapi memang lebih sensitif sama dingin. Ya nggak apa-apa. Itu nggak Karena apa-apa ya dengan dok. diluk, yang penting selama ngerjainnya bersih, tabung-tabungnya dicuci bersih, disteril, jarumnya baru ya aman, nggak apa-apa. Oke.
Tapi itu kalau ngebekam gitu pakai misalnya combine sama titik-titik akupuntur oke nggak? Soalnya dia memang kayak titik yang sakit mana langsung dihajar di bekam di situ. Kalau bekam karena targetnya mengaktifkan ase point itu langsung di titik yang sakit. Oh, Ya, dia targetnya fisik only. Dia oh, merangsang healing di tempat yang bermasalah. oke. Ya. Jadi ya memang dibikin luka, trombositnya memang dirangsang untuk aktif gitu. Trombosit aktif, nanti kaskade perbaikan muncul. Itu respons alamiah kok, Pak Papa. Yang penting selama ngerjain bekamnya, saya cuma request yang ngerjainnya ngerti. Kalau jarum harus steril, kerjainnya harus bersih, harus pakai alkohol before dan after. Jadinya tidak muncul nanti infeksi lah atau ketularan penyakit dari orang lain lah gitu. Selama yang dipatuhin aman. Oke. Ya. Mbak Enda aja pernah sampai bekam di dahi. Tapi memang enak sih dok. Sama aku nagih mau di wajah, cuman orangnya kayak nggak tega gitu. Ya iyalah, kamu cantik-cantik pakai biru-biru di muka gimana? Iya sih. Mbak Enda aja tahu-tahu datang dahi benjot. Pertanyaan pertama aku, Mbak Enda nggak apa-apa? Enak. Itu bekam kering atau bekam apa basah nggak Enda? Basah. Oh basah. Wow mantap. Enggaknya dokter langsung, hah apa-apaan tuh? Iya sih. Jadi kaget juga. Oh ya Ya dok, nggak buat apa-apa. ngerangsang kulit wajah biar apa namanya lebih cepet regenerasi selnya, Nggak bisa, ada buat mesti ngehack nggak? pakai. Nggak ada hacknya. Satu-satunya cara adalah ubah pola makanmu, jadi kulitmu nggak sensitif. Dan untuk ngencengin kulit lagi mau nggak mau mesti pakai injeksi GHKCU. Nggak ada cara lain. Oh, Atau pakai skin booster, nggak ada cara lain. iya. Ya. Tapi kalau mau kulit bagus, makanan paling penting diperhatikan. Berhenti karbohidrat, kurangi karbohidrat. Jangan makan glycemic load di atas 15. Kulitmu rusak duluan. Ya dok. Ya. Thank you Oke, dok. beres? Ya beres. Sip, sama-sama. Aku kembalikan ke Mbak Enda ya. Oke dok, free gift seperti malam ini akan ada lagi minggu depan, tanggal 27 Maret 2026, tetap hari Selasa pukul 8 malam, dengan tema entitas dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Hoax atau jadi bisa registrasi lagi, tetap pakai registrasi yang ini, masih ada 1 kali lagi. Dan untuk teman-teman yang mau ikut kelas level 1 BCR Head and Body dilaksanakan pada bulan April tanggal 16 sampai 19 April di Bandung. Terima kasih banyak untuk semua yang telah bergabung di kelas Zoom Hidup Ceria malam hari ini. Kami berharap teman-teman semua mendapatkan wawasan baru dan energi baru dari sesi ini. Jangan lupa bahwa hidup ceria selalu ada untuk mendukung perjalanan kesadaran melalui BCR. Jika teman-teman ingin mendapatkan lebih banyak lagi, kunjungi channel YouTube kami di Hidup Ceriaku untuk berbagai rekaman dan konten yang menginspirasi. Terima kasih dokter, terima kasih Kak Santi, terima kasih semua teman-teman. Selamat malam, sampai minggu depan. Minggu depan kita bahas entity ya. Dadah. Setiap hari berwarna Malam, terima kasih bersama semuanya. kita jalani dengan ceria di komunitas kesadaran kita. Semua hadir saling berbagi cinta. Langkah ringan, hati bersinar. Kita temukan cara untuk mekar. Hidup ceria bersama kita. Kesadaran jadi cahaya. Hidup ceria, kita yang terbaik. Bersama-sama, langkah semakin asik. Hidup ceria, penuh tawa dan cinta. Kesadaran dan bahagia.
kita semua. Berbagai topik kita pelajari, dari stres, cinta hingga diri sendiri. Bersama coach dan teman sejati, hidup ceria kita terus berlari. Langkah ringan, hati bersinar, kita temukan cara untuk berkah. Hidup ceria bersama kita, kesadaran jadi cahaya. Hidup ceria, kita yang terbaik. Bersama-sama, langkah semakin asik. Hidup ceria, penuh tawa dan cinta, kesadaran dan bahagia untuk kita semua. Hidup ceria, kita yang terbaik. Bersama-sama, langkah semakin asik. Hidup ceria, penuh tawa dan cinta, kesadaran dan bahagia untuk kita semua. Mari bergabung, jangan tunggu lagi. Hidup ceria, selalu penuh energi. Di sini kita belajar, saling menginspirasi. Bersama, kita terus berbagi. Hidup ceria, kita yang terbaik. Bersama-sama, langkah semakin asik. Hidup ceria, penuh tawa dan cinta, kesadaran dan bahagia untuk kita semua. Hidup ceria.